Halo, aku Karu. Semoga kalian baik-baik aja ya. Di bahasan kali ini kita bakal bedah tuntas gimana sih caranya milih investasi yang pas sesuai sama umur kamu. Karena ya jelas dong, strategi investasi anak umur 20-an sama yang udah kepala 4 itu beda banget kan? Coba yuk, absen di komentar kalian sekarang umur berapa dan mulai kenal investasi dari umur berapa. Aku sendiri mulai di umur 17 loh, pas baru banget punya KTP. Kamu baru aja punya KTP dan bingung mau mulai dari mana. Atau sekarang udah di umur 25-an, udah punya tanggungan baru, dan pusing mikirin harus investasi apa. Atau jangan-jangan udah deket umur 40-an dan mulai kepikiran, gimana caranya investasi bisa jadi passive income? Nah, ini semua pertanyaan krusial yang bakal kita kupas tuntas. Oke, jadi intinya tuh simple banget. Perjalanan investasi kamu itu yang ngikutin perjalanan hidup kamu juga. Nggak ada satu resep yang cocok buat semua orang di semua umur. Setiap fase punya strateginya masing-masing. Sebelum kita loncat ke setiap fase usia, kita perlu banget paham fondasinya dulu nih. Pada dasarnya, semua jenis investasi itu, mau apapun bentuknya, bisa dipecah jadi 3 faktor utama. 3 variabel kunci itu adalah modal, alias uang yang kamu punya, waktu, yaitu seberapa panjang landasan pacu investasi kamu, dan pastinya imbal hasil atau return. Nah, kuncinya tuh ada di sini. Kalau kamu masih muda dan modalnya kecil, ya maksimalkan faktor waktu. Mulai aja dulu sedini mungkin. Tapi kalau mulainya agak telat, biasanya kan modal kita lebih besar. Nah, di situ kita bisa naikin faktor modalnya. Di sini kita bisa lihat perbandingan kekuatannya. Investor muda, ya modalnya mungkin masih terbatas, tapi mereka punya aset paling berharga yang nggak bisa dibeli, waktu yang panjang banget. Sebaliknya, investor yang lebih matang, waktunya mungkin lebih pendek, tapi biasanya mereka punya modal yang jauh lebih besar untuk diinvestasikan. Oke, kita mulai dengan fase pertama, sang petualang. Ini masa-masa eksplorasi, di mana potensi pertumbuhannya tuh tinggi banget. Tapi, ya risikonya juga ada. Nah, di fase ini kita biasanya baru dapat kerjaan pertama, pengennya self-reward melulu. Gampang banget kena FOMO dari media sosial. Toleransi resikonya cenderung tinggi kan, karena belum ada tanggungan. Tapi, ini juga yang bikin kita rentan banget kejebak skema cepat kaya alias investasi bodong. Wajar banget kok. Tapi, jangan pernah lupakan kekuatan super di fase ini, yaitu waktu. Waktu adalah alat paling sakti yang dipunya investor muda, dan ini bisa mengalahkan segalanya. Kita lihat buktinya ya. Kita lihat cerita Upin dan Ipin. Upin mulai investasi di umur 25, nyetornya cuma 1 juta sebulan dengan return 10%. Di umur 40, dia stop nabung. Di sisi lain, Ipin baru mulai di umur 40, tapi langsung gaspol. Setor 2 juta sebulan dengan return lebih tinggi, 12%. Coba tebak, siapa yang menang pas umur 55? Dan hasilnya, wow, mencengangkan. Di usia 55, uang Upin jadi 1,6 miliar rupiah, hampir 2 kali lipat dari punya Ipin yang cuma 900 juta. Padahal, Ipin investasinya lebih besar dan returnnya lebih tinggi loh. Loh kok bisa gitu? Jawabannya adalah keajaiban dari compound interest atau bunga berbunga, plus konsistensi. Waktu yang panjang itu bikin hasil investasi Upin menggulung terus kayak bola salju. Inilah kekuatan dari mulai lebih awal. Jadi, misi utama kamu di fase ini tuh bukan cuma ngejar cuan gede-gedean. Fokusnya adalah ngebangun kebiasaan keuangan yang sehat, investasi ke diri sendiri buat naikin skill, siapin dana darurat 3-6 bulan pengeluaran, dan yang paling penting, cari investasi yang cocok buat kamu, bukan yang lagi paling heboh. Buat pemula, bisa coba dari reksadana pasar uang atau SBN retail dulu, gampang dan aman. Oke, kita geser ke fase berikutnya, sang pembangun. Di sini tanggung jawab mulai berdatangan dan strategi kita harus beradaptasi. Ini adalah fase paling produktif dalam hidup. Di fase ini, kita lagi sibuk-sibuknya bangun karir. Tapi di saat yang sama juga dihadapkan sama cicilan, biaya anak, dan seringkali kita juga harus nanggung biaya orang tua. Yap, inilah yang disebut sandwich generation. Prioritasnya pun geser. Dari yang tadinya agresif, sekarang lebih ke arah stabilitas. Pertanyaannya, gimana caranya nyeimbangin antara bayar utang sama tetap investasi? Jawabannya, keduanya bisa jalan bareng kok. Contoh nih, dari gaji 5 juta, kita bisa alokasiin porsi yang jelas buat kebutuhan, cicilan, bayar utang, dan pastinya investasi. Kuncinya cuma satu, disiplin. Di fase ini tujuan keuangan kita jadi lebih jelas. Aturan mainnya gini,
Untuk tujuan jangka pendek, katakanlah di bawah 5 tahun, pilih investasi yang risikonya rendah, kayak reksadana pasar uang atau obligasi. Nah, untuk tujuan jangka panjang kayak dana pensiun, kita masih bisa ambil risiko lebih tinggi di saham atau reksadana indeks. Sekarang kita masuk ke fase investasi aktif yang terakhir, sang penjaga. Di sini fokus utamanya adalah menjaga kekayaan yang udah susah payah kita kumpulin dan pastinya menghasilkan pendapatan. Tujuannya udah jelas banget, bukan lagi soal pertumbuhan yang agresif, tapi tentang keamanan modal. Gimana caranya menciptakan arus kas yang stabil supaya bisa nikmatin masa pensiun dengan tenang dan nyaman? Pilihan instrumennya pun jadi yang lebih adem. Deposito, reksadana pendapatan tetap, dan obligasi pemerintah jadi pilihan utama, karena returnnya lebih bisa diprediksi dan risikonya rendah. Kalau tujuannya untuk warisan, nah bisa lirik investasi di properti atau mungkin bangun bisnis keluarga. Terus gimana kalau ada yang baru mulai di fase ini? Jangan kecil hati, kutipan ini pas banget. Emang sih mungkin agak telat, tapi jauh lebih baik telat sekarang daripada makin telat nanti kan? Mulai aja sekarang, dari aset yang risikonya rendah, jangan langsung all in, dan pelajari pelan-pelan. Oke, setelah kita bahas ketiga fase ini, sekarang mari kita rangkum semuanya jadi semacam peta yang bisa kamu pakai buat perjalanan investasi pribadimu. Ingat selalu ya teman-teman, investasi itu cuma alat. Dia itu kendaraan. Tujuan sebenarnya adalah untuk mencapai cita-cita hidup kita, bukan investasi itu sendiri tujuan akhirnya. Jadi, poin terpenting dari semua ini adalah investasi yang sukses itu sifatnya sangat-sangat personal. Luangkan waktu buat kenal sama dirimu sendiri, seberapa berani kamu ambil resiko, dan apa sih sebenarnya tujuan keuanganmu. Jangan cuma ikut-ikutan tren atau kata orang. Sebagai penutup, aku mau nanya ke kalian, coba tulis di kolom komentar ya. Kamu lagi di fase mana sekarang? Dan apa sih tantangan investasi terbesarmu? Yuk kita diskusi bareng. Memahami posisi kita sekarang itu langkah pertama untuk maju. Makasih banyak udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di bahasan berikutnya ya. Bye-bye.